atas segala limpahan nikmat karunia yang tak terhingga kepada kita hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam yang kita berharap semoga kelak kita dapat diwafatkan dalam menggenggam iman dan Islam. Tak lupa di hari Jumat yang penuh berkah ini, salawat dan salam kita haturkan kepada manusia termulia, tauladan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabat, dan juga seluruh umatnya yang istiqomah menggenggam sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Tati mewakili pengurus Majelis Taklim Hijratul Tafah. Senang sekali siang hari ini dapat berjumpa dan berkumpul kembali di majelis yang insya Allah dirahmati oleh Allah di kajian bulanan kita bersama Gurunda yang kita sama-sama sayangi, kita cintai karena Allah, Umi Maki. Dan Alhamdulillah Umi Maki telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Mbak Tati, Alhamdulillah. Alhamdulillah Umi sehat ini. Baik, Akhwati Fillah, di siang hari ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, sebagai informasi, kajian bulanan kita untuk mulai bulan ini, insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji kitab hadis Arba'in yang akan didampingin bersama Umi Maki. Dan siang hari ini, pembahasan kita memasuki ke hadis pertama mengenai hati. Jadi pembahasannya insya Allah membahas tentang tema hati. Hatimu GPS-mu gitu ya. Insya Allah. Dan sebelum kita memulai kajian kita di siang hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kita, kajian kita, rezeki yang Allah limpahkan kepada kita untuk menuntut ilmu di siang hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan tak lupa mari kita sama-sama menjaga adab kita dalam bermajelis ilmu. Dan semoga dengan kita menjaga adab kita dalam bermajelis ilmu, ilmu yang akan kita dapatkan nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada Umi Maki, tafadhol, waktu dan tempat saya serahkan. Masya Allah, jazakillah khair Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa. Allahumma rfa'na bil ilmi wat tuqa wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, alhamdulillah, senang sekali kembali saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini senantiasa membawa ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seperti apa kita dikumpulkan dalam silaturahim ini, maka seperti ini pula Allah kumpulkan kita di jannahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mulai sama-sama belajar. Sebetulnya yang ingin saya sampaikan mulai hari ini, mulai bulan ini, tentang kajian rutin kita di Hijratul Kafah ini sebetulnya ingin membahas hadis-hadis dari Arba'in Nawawi. Tapi mungkin ketika akan dibahas saya tidak sebutkan hadis kesekian, maka
saya sampaikan berjudul-judulnya. Subhanallah. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Kenapa kita harus belajar hadis ya? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah fi zamratil fuqaha wal ulama. Nah, Rasulullah SAW, punten saya nggak sempat bikin materi dengan baik ya, ini saya hanya capturean dari catatan saya aja. Punten, saya akan share dari hadis ini Rasulullah SAW. Nih, kenapa kita belajar hadis? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu ta'ala yaumal qiyamah fi zamratil fuqaha wal ulama. Perhatikan Rasulullah SAW mengatakan, subhanallah, dengan indahnya, barang siapa yang menghafal, ya, menghafal di sini, hafidhah di sini bukan hanya menghafal, tetapi menjaga, ya, bahkan mengumpulkan bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama siapa? Bersama barisan fuqaha, ya. Fuqaha itu ahli fiqih, dan barisan ulama. Nah, ini siapa mereka? Mereka yang menghafal, mereka yang menjaga hafalannya, mereka yang mengumpulkan hadis-hadis. Berapa hadis? 40 hadis. Subhanallah. Siapa saja yang menghafal 40 hadis, coba. Nggak mesti dari hadis arba'in saja. Arba'in kan dikatakan 40 hadis, pada hakikatnya ada 43 hadis itu di dalamnya. Hanya saja dikatakan arba'in, ya, karena mungkin disingkat, ya, atau di 40, tapi isinya 43 hadis. Jadi nggak perlu tuh misalnya 40 hadis tuh tuh udah kalau di hadis arba'in mah panjang, ya, belum lagi nanti ketemu hadis yang panjang, ada yang panjang banget. Nah, nggak perlu, pokoknya kita hafal, menjaga 40 hadis ini, maka apa kata Rasulullah SAW, nanti kelak Allah akan bangkitkan kita di hari kiamat bersama siapa? Bersama barisan fuqaha, ahli fiqih, dan para ulama. Artinya para ulama bukan hanya ahli fiqih saja, ahli tafsir, ya, ahli sirah, ahli hadis, ulama. Dan di Indonesia saja kan banyak sekali ulama-ulama yang kita kenal, yang kita cintai karena Allah, yang kita bisa ambil manfaatnya, kita bisa ambil ilmunya. Nah, kelak ya di hari kiamat itu, punten ya kalau saya gambarkan, kayak berkubu-kubu. Nanti kalau dibangkitkan sama Allah itu kayak berkubu-kubu. Jadi seperti berkubu-kubu nih, kubu yang fuqaha, ya, grup fuqaha, grup ulama, ya. Ini grup orang-orang soleh selain ulama, ini grup ini grup itu. Nah, ini yang menghafalkan 40 hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan syariat Islam, maka kelak akan apa? Akan Allah bangkitkan mereka bersama grup para ulama, grup para fuqaha. Itu. Jadi punten usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Enggak dibangkitkan dengan orang-orang yang naudzubillah, orang-orang yang fasik, naudzubillah. Bahkan di riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Di riwayat lain mengatakan di sini dikatakan bukan hanya ba'atsallahu fuqaha, tapi ba'atsallahu faqihan aliman. Jadi bukan hanya dibangkitkan bersama siapa fuqaha ataupun ulama, tapi ba'atsallahu faqihan aliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan
sebagai orang yang faqih. Faqih itu apa? Faqih itu yang faham terhadap fikih. Ya, kalau fuqaha itu kan ahli fikih. Faqih itu faham terhadap fikih. Ya, itu lebih identik kepada fikih. Nah, tapi bukan hanya itu faqih itu. Faqih itu faham terhadap satu ilmu, khususnya ilmu syariat. Itu faqih, karena faqih itu luas artinya. Jadi siapapun yang menghafal 40 hadis, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, riwayat lain mengatakan ba'atsallahu faqihan aliman, maka kelak Allah akan membangkitkan orang tersebut menjadi bersama orang menjadi orang-orang yang faqih. Orang yang faham terhadap ilmu syariat Islam, orang yang alim, orang yang berilmu. Subhanallah, betapa tinggi derajatnya yang mampu menghafalkan 40 hadis. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamah, ini kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah diriwayatkan oleh Abu Darda. Wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Apa katanya Rasulullah SAW? Dan aku, kata Rasulullah SAW, akan memberikan syafaat dan akan menjadi saksi untuk mereka kelak di hari kiamat. Mereka siapa? Mereka yang mampu menghafal 40 hadis dari hadis Rasulullah SAW tentang syariat Islam. Itu 40 hadis loh, subhanallah. Saya rasa teman-teman sudah lebih dari 40 hadis loh yang dihafal oleh teman-teman. Bahkan mungkin lebih dari 1000 hadis mungkin. Subhanallah. Lihat apa perkataan daripada Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini banyak sekali kan? Punten, banyak sekali. Ini Ibnu Mas'ud tadi mengatakan wa qila lahu udkhulu min ay abwabil jannati syi'ti. Subhanallah. Diriwayatkan juga dikatakan kepada mereka yang mampu menghafal 40 hadis, udkhulul jannah, udkhulu min ay abwabil jannati syi'ta. Silahkan masuk mau pintu surga yang mana saja. Banyak riwayatnya. Tadi Rasulullah yang pertama, riwayat Rasulullah semuanya. Riwayat yang pertama mengatakan yang membaca yang menghafal 40 hadis dia akan dibangkitkan bersama ahli fikih. Dia akan dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah bersama ulama. Lalu tadi di riwayat yang kedua bahwa dia akan dibangkitkan menjadi orang yang faqih, orang yang faham ilmu agama, orang yang faham syariat Islam. Bahkan dia akan dibangkitkan menjadi orang yang alim, orang yang ahli ilmu, yang berilmu. Dan Abu Darda meriwayatkan dari Rasulullah SAW, wa kuntu yaumal qiyamah. Subhanallah tadi. Wa kuntu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kelak Rasulullah akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat, akan memberikan syafaat dan akan memberikan kesaksian kepada orang yang menghafal 40 hadis. Bahkan ini dari Ibnu Mas'ud, wa qila lahu udkhulu min ayyi abwabil jannati syi'ta. Silahkan mau masuk pintu surga yang mana yang diinginkan. Oleh siapa? Oleh yang menghafal 40 hadis. Pintu surga itu ada berapa coba? Mudah-mudahan saya masih ingat ya, ada 8. Pintu surga itu ada 8. Nah, silahkan mau keluar masuk dari pintu surga yang mana? Pintu surga 1, pintu surga untuk umatil Muhammad, untuk umat Muhammad. Ada pintu surga birrul walidain, pintu surga khusus untuk orang yang berbakti kepada orang. Ada pintu surga silaturahim, ada pintu surga sedekah, ada pintu saum, ada pintu sholat, kemudian satu lagi ada pintu tobat, lalu ada pintu mufrihus sibyan. Mufrihus sibyan itu adalah pintu surga yang disiapkan untuk siapa-siapa saja yang yang mencintai, menyenangi, berbuat baik kepada anak-anak kecil. Ya, subhanallah. Jadi siapapun yang mampu menghafal 40 hadis,
Subhanallah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia akan akan dibangkitkan kelak punten bersama ulama. Dan yang indah adalah boleh pilih pintu surga yang manapun. Terserah kita mau yang mana. Bahkan di hadis lain juga, subhanallah, di riwayat lain juga, Umar bin Khattab mengatakan, kutiba fi riwayat dari Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, kutiba fi zamratil ulama wa husyira fi zumratil syuhada. Orang yang menghafal 40 hadis, dia akan dicatat ke dalam golongan para ulama dan kelak akan disatukan, dikumpulkan. Segeng kita, kalau pengen dikatakan geng ya, segeng kita nanti tuh di hari kiamat. Sama siapa? Sama syuhada, orang-orang yang wafat syahid, orang-orang yang alim. Bahkan subhanallah, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, boleh masuk pintu surga dari pintu manapun. Di riwayat lain, kenapa kita harus belajar hadis? 40 paling tidak. Karena apa? Liyuballigha syahid minkumul ghaib. Ini perintah. Perintah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, liyuballigha syahid minkumul ghaib. Hendaklah kita menyampaikan hadis-hadis yang sudah dipelajari kepada siapa? Kepada mereka. Mereka siapa? Mereka yang tidak hadir. Ini perintah. Buktinya kita bisa tahu hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dari mana coba? Dari para sahabat. Para sahabat yang faham, para sahabat yang mengikuti perintah Rasulullah dengan kalimatnya apa? Liyuballigha syahid minkumul ghaib. Mengikuti perintah untuk menyampaikan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan hadis Rasulullah SAW mengatakan, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah seseorang yang mendengarkan ucapanku, kata Rasulullah SAW, lalu memahaminya, lantas menyampaikan, lantas mempraktekkan sebagaimana yang ia dengar. Nih, indah sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah akan memperindah wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kata Rasulullah. Kemudian dia menghafal, lalu dia memahaminya, kemudian dia mengerjakannya. Mengerjakan apa? Mengerjakan apa yang aku sampaikan, kata Rasulullah. Ini termasuk kelak akan dibangkitkan bersama syuhada, akan dibangkitkan bersama fuqaha, akan dibangkitkan bersama ulama, bahkan boleh pilih dari pintu surga manapun. Mungkin pertanyaannya adalah, Umi Maki, tapi saya mah belum bisa hafal 40 hadis. Gimana coba? Teman-teman yang dirahmati Allah. Kalimat hafidho di hadis yang pertama saya sampaikan. Kalimat hafidho di hadis yang pertama, nih. Kalimat man hafidho, di sana ada kalimat hafidho. Kalimat hafidho di sini ternyata usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Man hafidha ala ummati, kalimat hafidha di sana usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah bukan hanya menghafal. Kalimat hafidha di sana bukan hanya menghafal per hadis. Tapi apa? Tadi di akhir yang saya sampaikan sebelumnya. Punten, barang siapa yang menjaga, menghafal, memahami, lalu menunaikannya, maka akhirnya para ulama berkesimpulan. Kalimat hafidho ini bukan hanya menjaga, bukan hanya menghafal, punten. Kalimat hafidho ini bukan hanya menghafal, tapi apa? Menjaga dengan tingkah lakunya. Punten.
teman-teman, ketika teman-teman melakukan satu pekerjaan sesuai dengan yang disampaikan, hadis itu kan ada yang tertulis dan ada yang kita lakukan. Artinya gini loh, semua hadis itu setelah kita tulis kita lakukan. Punten, ketika ada di antara teman-teman yang minum sambil duduk saja, ini Rasulullah mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak diperkenankan seseorang minum sambil berdiri. Nah, ketika ada di antara kita yang minumnya sambil duduk karena tahu sunnah dari Rasulullah SAW sambil duduk, maka masuk ke dalam kalimat hafidh, menjaga. Karena tadi disampaikan, nah apa di sini disampaikan? Maqalat sami'a maqalati fawa'aha wa fa'addaha. Ada fa'addaha dan mengamalkannya. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, dia termasuk yang menjaga, yang hafidh. Kan kita kadang-kadang nggak semuanya tahu apa sunnah ini, sunnah itu. Misalnya punten, disunahkan untuk menghadap ketika tidur itu menghadap ke kanan. Ada kan kita tahu sunnahnya. Tapi kita hafal nggak teksnya dari Rasulullah SAW secara hafiah? Tidak. Tapi barang siapa yang mengamalkan, misalnya tidur menghadap ke sebelah kanan, maka masuknya ke dalam hafidh. Masuk ke dalam hafidh, menghafal, menjaga. Ketika punten, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman ketika wudhu, mencuci anggota wudhu 3 kali, teman-teman tahu nggak hadisnya? Secara tekstual teman-teman tahu nggak hadis bahwa disunahkan mencuci anggota wudhu itu 3 kali? Tahu nggak tekstualnya? Enggak, tapi teman-teman melakukan kan? Melakukan, masuk ke dalam hafidh. Subhanallah. Ketika melakukan, karena Rasulullah mengatakan fa'addaha, lalu menunaikannya, maka masuk ke dalam kalimat hafidh. Punten, teman-teman masuk rumah salam kan? Ngucapin assalamualaikum kan? Itu sunnah, subhanallah. Yang wajibnya itu yang menjawabnya. Teman-teman tahu nggak teks secara tekstual dari Rasulullah tentang sunnah membaca salam? Tahu nggak? Hafal nggak? Tidak semuanya kan? Tapi dilakukan nggak? Dilakukan, maka masuk ke dalam hafidh. Teman-teman, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang melakukan puasa Senin Kamis, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang melakukan puasa Senin Kamis, teman-teman tahu nggak hadis secara tekstualnya? Tahu nggak teman-teman hadis secara tekstualnya? Subhanallah. Bagaimana hadis secara tekstualnya? Subhanallah. Teman-teman tahu nggak hadis secara tekstualnya, ya? Secara tekstualnya teman-teman tahu tidak? Apa coba? Apa secara tekstualnya? Ketika dikatakan punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, makan dengan tangan kanan. Ketika dikatakan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, saum Senin, saum Kamis, saum Arafah, saum Ayyamul Bid. Tahu nggak teman-teman? Punten, tahu nggak teman-teman di antara teman-teman secara tekstualnya? Enggak kan? Banyaknya tidak semua. Tapi ketika teman-teman melaksanakan hadis ini, sunnah ini, maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, teman-teman masuk ke dalam kategori man hafidh, yang menjaga. Karena hafidh ini adalah, punten, hafidh ini artinya menjaga. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, insya Allah kajian rutin kita kelak insya Allah sudah akan mulai tentang hadis-hadis arba'in. Ya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Seperti halnya punten, ketika yang harus kita ingat adalah jangan merasa putus asa nggak bisa hafal.
takut nggak hafal. Jangan, karena apa? Karena setiap pekerjaan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu kita menjaga untuk melakukannya, maka masuk ke dalam hafidho, masuk ke dalam menghafal. Ya, jadi yang penting adalah menjaga perilaku kita. Menjaga perilaku kita untuk senantiasa melakukan sunnah-sunnah atau hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat yang akan kita pelajari hari ini, hadis tentang hati. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Teman-teman yang dirahmati Allah, hati ini diumpamakan sebagai GPS, ya. Hati ini diumpamakan sebagai GPS, teman-teman. Hati ini diumpamakan sebagai GPS karena seperti halnya GPS yang menjadikan salah satu penentu tujuan kita itu ya punten hati kita. Dan hati yang menentukan satu pekerjaan kita untuk apa dan kemana tujuannya. Itu hati. Hati, teman-teman. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka punten, karena hati ini di mana tempat niat kita berada, maka dikatakan niat ini pun sebagai GPS. Maka niat juga sebagai apa? Sebagai GPS. GPS apa? GPS yang akan menentukan kemana arah kita. Sedikit saja melenceng niat kita, maka kita sulit untuk menemukan tujuan kita. Bahkan punten bisa jadi nggak nyampe ke tempat tersebut. Maka hati ini pun menjadi GPS dan hati tempat bersemayamnya niat, maka niat pun sebagai GPS kita. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Maka lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan di dalam hadisnya yang disampaikan punten oleh Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. An Amiril Mukminin. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, diriwayatkan oleh Amir Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu siapa? Umar. Ya, bapaknya Hafsah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya a'malu, semua pekerjaan tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap apa yang diniatkan punten. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Barang siapa yang hijrahnya untuk punten. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya, di sini dikatakan faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya punten usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah seperti yang dia. Seandainya teman-teman, kalau teman-teman niatnya untuk lillahi ta'ala, maka ini usikum wa iya nafs berbicara tentang hadis yang nomor 1 ini. Imam Syafi'i berpendapat
hadis tentang niat ini masuk ke dalam 7 bab, bahkan masuk ke dalam setiap bab. Punten, hadis-hadis. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan niat. Bahkan punten, dari ribuan hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kan meriwayatkan hadis banyak sekali. Bahkan menulisnya pun banyak. Dari ribuan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang pertama kali ditulis itu adalah hadis tentang niat. Kitab manapun, ya, yang tulis oleh siapa? Imam Bukhari. Yang pertama adalah tentu dengan tentang niat. Maka pantas kalau dikatakan hati ini di niat berlabuh, ya, hati ini di mana tempat niat berlabuh, dan ini bagaikan GPS, maka niat pun bagaikan. Maka pun kadang-kadang kan kalau kita janjian di satu tempat, ya, usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kadang-kadang kalau kita janjian di satu tempat, kita suka minta Sherlock dong, ya kan? Sherlock dong, kalau kita nggak tahu tempatnya. Ya, minta Sherlock. Saya sih sering begitu kalau saya ada kajian offline aja. Tolong ya minta di Sherlock. Kenapa? Karena pengen tahu kemana lokasinya. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Kalau sudah di Sherlock, kita kan tinggal ngikutin GPS-nya. Ya kan? Insya Allah kalau kita ngikuti GPS-nya ya sampai. Ya kalau kita GPS-nya ngarahin, kalau lokasinya ngarahin ke pasar, ya kita ke pasar. Tapi kalau ngarahinnya kemana? Ke majelis taklim, ya kita ke majelis taklim. Mapunten usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah. Maka pantas kalau dikatakan hati ini bagaikan GPS. Punten pun dengar pekerjaan kita. Dalam satu pekerjaan yang paling penting itu adalah punten ada 2 hal. Pertama, niat ini, kenapa penting sekali niat? Karena punten pertama niat ini untuk membedakan tujuan satu amalan yang akan kita lakukan. Niatnya mau ngapain? Itu kenapa pentingnya niat. Lalu yang kedua, untuk menentukan untuk siapa amalan atau ibadah ini kita lakukan. Apakah kita menjalankan sholat karena Allah atau selain Allah? Ya, jadi pertama, untuk membedakan tujuan satu amalan yang kita lakukan, niatnya mau ngapain. Jadi seperti halnya punten, mandi aja kan beda-beda, ya kan? Ketika mandi aja beda-beda niat. Oke, cara mandinya sama-sama dibasahin. Walau sama-sama rata semua, tapi kan beda. Artinya apa? Artinya ketika mandi itu kita harus tahu nih mandi kita alokasikan untuk apa. Ya, kalau kita ngomong tentang alokasi pahalanya pun pasti beda. Nih mandi kita untuk apa nih? Mandi biasa saja kah? Atau mandi disunahkah? Itu kan beda-beda. Maka punten, sama mandi tapi-nya beda, maka beda juga alokasi pahalanya. Pun dengan sholat. Sholat pun kan beda-beda. Walaupun jumlah rakaatnya sama, sholat subuh ya 2 rakaat. Sholat qobliyah 2 rakaat. Sholat syuruk 2 rakaat. Sholat duha punten. Di sebelum ini aja, sebelum duha, ya kan ada sholat syuruk, ada sholat qobliyah, ada sholat punten subuh, ya. Kemudian juga bahkan sebelum subuh juga ada sholat tahajud, masih boleh sebelum subuh 2 rakaat. Boleh loh. Ya, sholat tahajud ini bisa dilakukan sebelum adzan subuh tiba. Seandainya teman-teman begitu kesiangan nih bangun tahajud, begitu Allahu Akbar, niat tahajud nih, sholat tahajud nih, niatnya sholat tahajud. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, lalu bismillahirrahmanirrahim. Mulai membaca iftitah, tiba-tiba adzan subuh berkumandang. Masuk nggak? Sah nggak sholat tahajudnya? Sah. Ya, subhanallah. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Niat itu sangat penting untuk membedakan tujuan satu amalan yang kita lakukan. Sholat, ada sholat di sebelum duha ada sholat subuh, ada sholat syuruk, sama-sama 2 rakaat kan itu kan. Tapi kan kita harus jelas untuknya. Jangan sampai yang harusnya untuk sholat subuh malah kita niatkan sholat syuruk subuh yang nggak dapat. Maka usikum wa iya ya nafsi bittaqwallah.
Niat ini untuk membedakan tujuan satu amalan yang kita lakukan. Saja kan, sama-sama nggak minum kan? Cuman kita nggak tahu ini dia nggak makan untuk saum kah, diet kah? Nah ini maka sangat penting. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu tergantung daripada niatnya. Bahkan innamal a'malu binniyat bukan hanya pun ketika dikatakan tergantung kepada niatnya, juga untuk menentukan ya untuk siapa amalan itu dia lakukan. Kenapa? Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Subhanallah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang bagaimana kita berniat sebelum ibadah. Lalu beliau mengatakan, tata dulu hatimu sebelum engkau melakukan pekerjaan. Tata hati untuk berniat ibadah karena Allah Ta'ala. Karena punten ketika kita melakukan satu pekerjaan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, maka usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, maka kau akan mendapatkan pahala ibadah. Ya, hati-hati. Karena punten, niat ini mudah sekali tergelincir. Maka harus sering menetapkan niat kita. Dan hati-hati, jangan sampai punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan syirik yang halus daripada jejak kaki semut. Dan ini sering terjadi kepada kita. Syirik apakah itu? Yang lebih halus dari jejak kaki semut. Punten, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam riwayatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabatnya dengan mengatakan, ayyuhan nas ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Subhanallah. Ittaqu hadza syirk fa innahu akhfa min dabibin naml. Faqala man sya'allah ayyakula wa kaifa tanfi. Lalu dikatakan wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah. Qulu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Apa kata Rasulullah SAW? Punten. Pada satu hari Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, kalian terhadap syirik. Taklah kalian terhadap syirik karena dia halus dan langkah kaki semut. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami harus menghindarinya? Sementara dia lebih halus daripada langkah kaki semut. Maka Rasulullah SAW baca doa, Allahumma inna na'udzubika. Allahumma inna na'udzubika usyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruh. Ya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ternyata teman-teman, syirik ini bukan hanya dengan menduakan Allah, menyembah selain Allah. Syirik ini bukan hanya punten salat bukan karena Allah, tapi syirik ini ada yang lebih tipis lagi apa? Syirkul khafi, salah satunya adalah riya. Ketika seseorang beribadah ingin dipuji, maka dia termasuk ke dalam syirik munafik. Maka punten, doanya tadi, Allahumma inna'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lam wa na'udzubika lima la na'lam. Itu deh. Supaya kita tandia. Hati-hati kadang-kadang, aduh takut dibilang ria,
Nah, ketika mengatakan dalam hati, aduh takut dibilang ya, itu adalah riya. Sering banget kan, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, ada di antara kita mau mengerjakan sesuatu, aduh takut dibilang riya. Pada ulama itu dia. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Oke, nggak riya. Nggak riya nggak apa-apa. Oke, nggak riya, nggak kamu nggak riya. Ya, kita nggak riya. Terus punten, ibadahnya untuk apa? Untuk Allah kah atau untuk sesuatu? Siap, ya sudah terhindar. Tapi lihat ibadah kita untuk Allah atau untuk sesuatu. Contoh, punten. Saya sering sekali mendapat ketika saya ada masih di sebelum pandemi itu sering ada yang pengen umroh bareng gitu. Umi Maki kapan umroh? Umi sama Abi umrohnya? Iya, insya Allah, saya bilang. Kapan umroh? Oh, nanti bulan ini tanggal sekian. Ya, saya pengen umroh nih, mau doain anak karena lagi mau sidang, saya pengen doain anak di sana. Nah, umroh dia untuk itu, bukan untuk lillahi ta'ala, untuk anak tuh. Kadang-kadang Umi Maki, kapan umroh? Tanggal sekian, bulan sekian. Iya, saya pengen berdoa, soalnya suami saya begini dan begitu. Nah, ini untuk siapa? Maka punten, wa inna malikul limri'in manawa. Segala sesuatu itu akan berharga kalau ada tujuannya. Termasuk punten pekerjaan ataupun amal-amalan apa saja. Yang paling berharga itu ketika seseorang meniatkan dengan niat karena Allah Ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita meniatkan sesuatu karena Allah Ta'ala, maka semuanya akan tercapai. Contoh saja, dalam satu pernikahan, kita dulu menikah, janji dari pasangan kita, punten, janji dari pasangan kita ketika kita menikah, janjinya apa coba? Janji pasangan kita ketika ditanya, kamu kenapa menikahi saya? Tujuan kamu menikahi saya apa? Kalau punten, kalau janjinya untuk membahagiakan kita, yakin suami kita nggak akan bisa membahagiakan kita. Kalau janjinya kita dulu menikah dengan pasangan kita untuk membahagiakan pasangan kita, yakin nggak akan bisa kita membahagiakan pasangan kita. Maka punten ketika kita melakukan ibadah apapun itu, niatkan karena Allah Ta'ala. Karena ketika meniatkan karena Allah Ta'ala, semuanya akan tercapai. Kalau kita niat menikah ingin membahagiakan pasangan, punten, sulit karena yang bisa membahagiakan pasangan itu adalah Allah. Dan bisa jadi, punten, kalau mereka, pasangan kita atau kita ketika menikah ingin dengan niat ingin membahagiakan pasangan, maka bisa jadi pasangan nggak bahagia. Kenapa? Karena pada akhirnya nggak akan bahagia. Bisa jadi dia itu menikah, punten, ingin membahagiakan pasangan dengan cara apa? Dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau niat dia menikah bersama pasangannya karena niat ingin mendapat ridho Allah, maka semuanya akan tercapai karena ridho Allah akan berujung kepada jannah. Dan ini akan terus bahagia di dunia dan akhirat. Tapi kalau pasangan niatnya menikahi kita untuk membahagiakan kita, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, nggak bakal bahagia karena tadi bisa jadi seorang pasangan membahagiakan pasangannya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah dan akhirnya berujung kepada kenistaan. Neraka kalau nggak diridhoi oleh Allah, na'udzubillah. Maka pantas kalau niatkan semua ibadah karena Allah Ta'ala, termasuk dalam pernikahan. Subhanallah. Teman-teman, kita tahu kalau kita ini baru niat saja kan sudah punya pahala. Ya kan? Baru niat saja sudah punya pahala, apalagi sudah mendengar melakukannya. Sehingga punten ada di dalam riwayat, ada dua orang, ya, ada dua orang kelak di akhirat, ada dua orang yang sama-sama masuk surga dengan pahala sedekah yang sama. Bedanya apa? Punten. Si A dan si B. Kita katakan si A dan si B. Si A ini uangnya banyak sekali, hartanya banyak sekali. Setiap hari dia berinfak, bersedekah, ya, membantu sesamanya. Sehingga si B yang dia tidak punya apa-apa, dia ngeliatin aja. Aduh, enak banget ya si A ya bisa berinfak.
Saya kalau punya duit kayak dia, saya kalau punya harta kayak dia, saya juga mau infak, saya juga mau sedekah, saya juga mau bantu fakir miskin, saya juga mau bantu duafa, Setiap kali si A infak, setiap itu pula si B berniat kalau punya uang seperti si A. Si A menyantuni anak yatim, si B ngeliat dia berniat kalau saya punya uang kayak si B saya mau begini, terus aja berniat. Sehingga kelak di akhirat, subhanallah, Allah masukkan keduanya ke dalam jannah. Itu yang si B itu bingung. Ya Allah, kenapa aku ada di sini? Sama lagi ya Allah surganya dengan si A. Kok bisa saya di sini ya Allah? Memang apa yang sudah aku kerjakan ya Allah? Oh, kata Allah, kamu sudah sedekah. Nih, kamu waktu itu sedekah nyantunin anak yatim sama kayak si A. Nih, waktu itu kamu sedekah menyantuni duafa sama kayak si A. Nih, kamu bangun masjid sama kayak si A. Lalu si B bilang, iya ya Allah, si A memang begitu, tapi kan saya emang nggak ngeluarin. Saya baru kepengen, saya baru niat ya Allah. Subhanallah. Apa kata Allah? Niat kamu sudah aku catat sebagai kebaikan. Dan yang indah, wasikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Niat ini tidak perlu dilafalkan. Boleh dilafalkan, boleh untuk menguatkan. Imam Syafi'i mengatakan, boleh untuk menguatkan. Tetapi seandainya hanya punten usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, hanya di dalam hati saja itu sudah cukup. Punten. Ulama sampai berpendapat gini, kadang-kadang ketika kita mau minum nih kayak begini, kita kan sudah pengen minum, itu niat. Ya, tanpa dilafalkan itu adalah niat. Ya kadang-kadang kita kan kalau mau minum juga enggak niat saya minum, enggak kan? Maka ulama mengatakan ketika berpendapat tidak perlu dilafalkan ya itu. Ya, seperti halnya usikum wa iyaya nafsi bittaqwa saat Ramadan. Ketika di akhir-akhir bulan Ramadan, punten, dia tidak bukan akhir-akhir di bulan Ramadan biasalah ketika dia punten tidak sempat meniatkan secara lafal, pada hakikatnya saat dia sahur, saat dia tarawih, dia punten sudah otomatis berniat untuk puasa besoknya. Maka punten, niat ini sangat banget harus kita jaga. Jangan sampai niat ini punten berubah dengan cepat. Karena punten kadang-kadang ibu-ibu deh, nggak usah ngomongin tentang ibadah aja ya. Kadang-kadang kita nih kan kalau mau masak gitu ya. Kalau saya sih ya, nggak tahu yang lain. Misalnya ada dulu ya zaman-zaman kalau ada tukang sayur ke rumah gitu kan ya, di kulkas punya ayam nih, yang belum ada sayurnya nih. Begitu lihat ayam di kulkas, bayangan kita apa? Bayangan kita di dalam hati, di dalam pikiran kita, punya ayam, nanti misalnya nih mau bikin ini, mau bikin sop ayam, ini dalam hati begitu kan? Begitu ketemu sama tukang sayur, ternyata bahan-bahan sop ayam nggak ada wortel, nggak ada buncis kah, nggak ada kol kah, nggak ada kembang kol kah. Yang ada cuman apa? Yang ada cuma toge, yang ada cuma misalnya kentang. Bisa berubah kira-kira. Aduh, nggak ada nih sop nih, bahan sop. Udahlah, bikin soto ayam aja. Bisa kan? Iya, bisa apa? Karena niat ini ada di dalam hati, dan hati ini akan dengan mudah berbolak-balik. Karena apa? Hati di dalam bahasa Arab punya sifat yang indah. Sifat hati itu adalah kolbun. Artinya apa kolbun itu? Suhulatut taqallub. Jadi ketika kita mengetahui, jadi bahasa Arab hati itu bukan kolbun, teman-teman. Kalau kolbun itu adalah sifat daripada hati. Tapi punten hati dalam bahasa Arab itu adalah fuad. Nah, fuad ini punya sifat kolbun. Apa itu kolbun? Suhulatut taqallub. Maka pantas usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Tetapkan hati kita, tetapkan niat kita, karena hati kita tempat bersemayamnya niat,
dan niat serta hati kita menjadi GPS dalam kehidupan kita. Tetapkan niat kita mau melakukan apa. Kemudian punten, kuatkan niat kita jangan sampai berubah-ubah. Maka punten, ketika kita takut niat kita berubah-ubah, maka tanamkan punten, diperbaharui niatnya. Maka ada kalimatnya tajdidun niyah. Ya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Ingat, hati ini tempat bersemayamnya niat, dan niat ini punten yang menentukan arah atau tujuan kita beramal. Untuk apakah amal-amal kita lakukan? Untuk siapakah pekerjaan-pekerjaan kita lakukan? Maka pantas kalau dikatakan usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, karena hatimu adalah GPS-mu. Ini mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Umi, jazakillah khairan atas ilmu dan nasihat yang disampaikan. Qadarullah, Retri di sini menggantikan Mbak Tati ya Umi, karena Mbak Tati anaknya tadi jatuh, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Subhanallah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya. Iya, Ya betul. Allah. Amin. Coba di sini mungkin Retri akan menyampaikan sedikit resume dari apa yang disampaikan oleh Umi. Yang pertama tadi tentang menghafal, keutamaan menghafal hadis 40 hadis arba'in gitu ya. Yang pertama akan dibangkitkan bersama dengan ahli fikih dan ahli ulama. Yang kemudian yang kedua akan dibangkitkan menjadi orang yang faqih terhadap ilmu. Kemudian yang ketiga, yang mampu menghafal hadis 40 hadis masuknya ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Kemudian dicatat dalam golongan para ulama dan dikumpulkan dalam golongan para syuhada. Kemudian semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia menghafal dan memahaminya lantas menunaikannya sebagaimana dia mendengarnya. Jangan putus asa dalam menghafalnya, karena dari perilaku kita bisa tunjukkan melalui menjaga perilaku sunnah. Kemudian untuk masalah tentang hadis nomor 1, hati ini menjadi GPS sebagai tempat bersemayamnya niat. Maka tata hati kita agar niat yang kita kerjakan semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetapkan hati kita, karena hati kita ini adalah tempat bersemayamnya niat, serta kuatkan niat, jangan sampai berubah karena niat yang akan menentukan tujuan beramal. Oke, baik. Kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab, Umi. Silakan. Oke. Retri bacain ya, Umi ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Evit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Umi. Perkara hati, kita sulit sekali menjaganya. Misalnya sifat hasad, apakah kita ikut berdosa jika apa yang kita lakukan menimbulkan hasad pada diri orang lain? Kemudian, apakah hasad dan iri itu sama? Dalam batas apa hasad atau iri yang masih diperbolehkan dalam syariat Islam? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hakikatnya, Rasulullah SAW menyampaikan setiap dari manusia ini punya benih-benih hasad. Ya, setiap manusia punya benih-benih hasad di dalam hatinya. Maka usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah, sering meminta kepada Allah untuk Allah lindungi dari hati hasad. Ya, maka kalimatnya di dalam surat Al-Falaq itu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri. Jadi doanya apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi min syarri hasidin idza hasad. Itu. Jadi minta kepada Allah untuk dihindarkan dari perbuatan hasad. Hasad ini usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Hasad ini di dalam syariat Islam
tidak ada hasad yang diperbolehkan. Karena hasad ini identiknya dengan kebencian. Ya. Kalau dikatakan iri, sama tidak hasad dengan iri. Saya rasa tidak sama. Kenapa? Karena tidak setiap iri itu terhadap keburukan, disertai dengan kebencian. Ada iri yang diperbolehkan dalam syariat Islam kan? Iri ketika teman kita sudah melakukan ibadah yang lebih baik daripada kita. Sehingga lebih terpacu lagi untuk melakukan ibadah yang lebih baik. Itu diperbolehkan iri dalam syariat Islam. Tapi untuk hasad di dalam syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Maka ini adalah perbuatan dosa. Dan untuk mengobati hasad itu dengan apa? Supaya kita terhindar dari hasad. Tadi selain berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu. Ya. Dan ini punten usikum wa ya nafsi bitaqwa. Setelah itu apa? Bangun rasa ukhuwah. Rasa cinta karena Allah terhadap seseorang yang kita benci. Jadi ketika kita melihat, jangankan kepada orang yang melakukan keburukan, menyakiti kita, sementara tidak ada kaitannya, misalnya gini, melakukan menyinggung perasaan kita, misalnya, tapi tidak sampai melakukan taruhlah menyakiti kita, tapi tidak mencuri dia, tidak membunuh dia, ya. Itu tumbuhkan dalam diri kita, ya Allah, berikan hatiku mencintai dia karena Engkau, ya Allah. Ini jangankan seperti itu, ketika ada orang yang bermaksiat aja, kalau ada orang yang bermaksiat saja, Rasulullah melarang membenci orangnya. Kalau kita melihat ada orang yang bermaksiat, Rasulullah tuh ngelarang loh untuk membenci orangnya. Tapi apa? Yang Rasulullah perintahkan, benci kemaksiatannya. Membenci kemaksiatan tuh kita wajib membenci kemaksiatan. Karena salah satu tanda seseorang menikmati manisnya iman itu adalah ketika membenci kemaksiatan seperti dia membenci api neraka. Maka ketika kita melihat satu kemaksiatan, jangan benci orangnya, tapi benci kemaksiatannya. Maka tidak ada hasad yang diperbolehkan di dalam syariat Islam, tapi kalau iri di dalam syariat Islam boleh. Iri apa? Iri karena melihat orang lain bisa melakukan amal soleh lebih baik. Sehingga kita irinya itu, saya kapan saya bisa melakukan seperti itu? Sehingga menjadi motivasi diri untuk lebih baik dalam hal beribadah. Wallahu a'lam. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Umi. Oh, Umi, Afan, ini mau ditanya jawab sampai kira-kira jam berapa, Umi? Atau berapa jam pertanyaan? Jam 3 mungkin ya. Jam 3, Mbak. Okay. Kebetulan saya ada lagi jadwal. Oke, Umi. Ini Retri bacain pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afan izin bertanya, Umi. Bagaimana kiat-kiat untuk menjaga niat ibadah agar tidak terjerumus kepada sikap riya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa ya nafsi bitaqwa. Ini pelajaran untuk kita semua. Dan riya ini tadi seperti disampaikan lebih tipis daripada jejak kaki semut. Maka tanamkan di dalam diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Tanamkan di dalam diri kita tuh nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Kita bisa nulis, kita bisa berinfak, kita bisa kajian, itu kan karena Allah yang menghendaki kita, karena Allah yang mengizinkan kita. Kalau Allah tidak mengizinkan kita nggak bisa apa-apa. Maka hilangkan rasa takabur, hilangkan di dalam diri, membanggakan diri itu hilangkan. Karena ketika dia mempunyai rasa membanggakan diri, maka timbullah riya itu. Yakinkan bahwa hanya Allah yang memampukan kita. Kita aja nih bisa, teman-teman, bisa connect nih, bisa sampai ke link Zoom ini, itu kan karena Allah. Kalau bukan Allah, siapa coba yang memampukan kita? Enggak ada. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Rundukkan selalu hati kita, diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Kita bisa bernafas pun. Siapa kita coba? Siapa kita? Kita nih punten di dalamnya cuma yang ada di diri kita tuh cuma kotoran semua loh. Siapa kita? Apa yang bisa kita banggakan? Punten. Ada nggak? Punten ya. Cairan yang kita keluarkan itu adalah kotoran, keringat. Punten. Belum lagi air seni, air mata. Emang air mata nggak kotor? Kotor. Di dalam perut kita semuanya kotor. Punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Yang kita keluarkan semuanya adalah kotor. Yang ada di diri kita semuanya kotoran semua loh. Maka punten usikum wa iya nafsi bittaqwallah, tanamkan di dalam diri kita bahwa kita nggak mampu apa-apa tanpa Allah mengizinkan kita berbuat apapun. Jangankan untuk berinfak, jangankan untuk membantu orang lain, jangankan untuk kajian, sekedar bernafas saja kalau Allah nggak izinkan, nggak akan izinkan loh. Maka hati-hati usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Ketika kita ingin memposting sesuatu saja di dalam sosial media, entah itu berupa dakwah, entah itu berupa apapun itu, bismillah, doa, tadi doa yang tadi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku sadari dan yang aku sadari, dan aku memohon ampun punten terhadap perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Punten, berapa banyak di antara kita ya, punten banget ini untuk saya pribadi. Ketika kita posting, punten ya, sering nggak kita posting, ada berapa ya yang lihat? Ada berapa ya yang yang like. Nah itu hati-hati. Kan katanya niatnya mau dakwah. Maka punten, hatta walaupun kita niat untuk berdakwah, justru ketika kita niat berdakwah itu godaannya makin kencang. Maka punten, baca doa itu, bahkan baca lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu a'lam. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Umi. Mangga silahkan. Umi, niat yang paling baik dalam pekerjaan sebenarnya seperti apa? Bisakah untuk mencari nafkah? Tapi kadang niatnya sudah baik dari awal, tapi di tengah-tengah berubah, ingin dapat banyak bonus. Baiknya bagaimana ya, Umi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka niatkan dari awal tuh niat karena Allah Ta'ala. Niat ibadah. Jadi kalau hanya sekedar niat cari nafkah, niatkan kan nafkah itu identiknya niat untuk mencari mencari nominal, ya kan? Kalau nafkah itu identiknya dengan nominal uang, ya. Mencari harta, mencari sesuatu untuk menghidupi keluarga. Maka hatta walaupun ketika kita mencari nafkah, niatnya apa? Niatnya ibadah karena Allah. Karena punten, kalau kita niatnya mencari uang, ketika mencari nafkah, maka punten, kita nggak punya kemampuan untuk mencari uang. Dan tentu tidak semua punten ya, usikum wa iya nafsi bittaqwa. Yakin kalau niat kita cari nafkah itu untuk niat mencari uang untuk menghidupi keluarga kita, maka keluarga kita nggak akan kita bisa hidupi. Kenapa? Karena yang bisa memberikan kehidupan siapa? Allah. Dan khawatirnya tadi sama seperti ketika orang menikah untuk membahagiakan pasangannya. Khawatirnya kalau dia niat untuk mencari nafkah itu untuk memberikan penghidupan kepada keluarganya, khawatirnya dia lupakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Oh, tapi Umi Maki saya mada hasilnya halal kok. Saya malah bekerja di tempat yang halal. Iya. Tapi punten bagaimana cara mengeluarkannya. Maka niatkan untuk pekerjaan apapun termasuk untuk mencari nafkah, niat yang paling utama itu adalah niat ibadah. Punten, yang memerintahkan seorang kepala keluarga mencari nafkah itu sama dengan yang memerintahkan kita sholat. Siapa? Allah. Maka karena Allah lah kita melakukan apapun, karena Allah lah kita meniatkan satu pekerjaan apapun. Jadi usikum wa iya nafsi bittaqwallah. Punten,
Niat ini memang sering kadang-kadang berubah-ubah. Maka yang paling pertama kita harus lakukan, niatkan karena Allah. Kemudian punten, seandainya sedikit berubah niat kita, perbaharui lagi. Ya Allah, mohon bantu saya. Karena saya niat mencari nafkah ini karena ibadah. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya ini terakhir nih kayaknya Umi, atau mungkin masih ada dari jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Untuk yang di chat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Saya mau bertanya Umi, bagaimanakah cara menata hati untuk apapun yang saya lakukan? Semua hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Langkah apa saja yang harus saya lakukan Umi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya pertanyaannya itu sama dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, Mbak Retri. Iya, Jadi langkah-langkah, iya betul, langkah-langkahnya tadi niatkan bahwa setiap pekerjaan kita ini niatkan untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah. Karena ketika kita meniatkan setiap pekerjaan untuk mencari ridho Allah, niat ibadah, punten, bukan hanya hasil untuk di dunia saja menjadi baik, tetapi punten akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Bukan hanya itu, akan dapat pahala yang indah dari Allah. Maka punten usikum wa iya sama yang jawaban pertanyaan yang pertama adalah tetapkan di dalam hati kita bahwa apapun, punten, jangankan untuk setiap pekerjaan yang akan kita lakukan, teman-teman bisa kok. Misalnya, ya Allah, pekerjaan baik apapun yang aku lakukan pada hari ini, aku niatkan untuk ibadah kepadamu. Itu bisa. Jadi sudah dimulai dari bangun tidur tuh sudah, ya Allah, hari ini aku akan melakukan setiap pekerjaan yang harus aku lakukan. Dan aku niatkan setiap pekerjaan yang aku lakukan ini sebagai ibadah kepadamu, mencari ridho Allah. Dan ini insya Allah akan Allah berikan nilai yang luar biasa. Jadi tetapkannya itu dengan cara apa? Dengan cara yakinkan diri bahwa hanya Allah yang memampukan kita untuk mengerjakan setiap pekerjaan. Wallahu a'lam. Ada lagi nih Umi pertanyaan. Assalamualaikum Umi, bagaimanakah meraih tawakal yang maksimal? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal ini di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sandaran. Meraih tawakal yang maksimal, meyakinkan tadi sama sih sepertinya meyakinkan bahwa kalau kita bertawakal kepada makhluk, maka pada ujungnya akan kecewa. Seandainya ada orang yang bertawakal kepada selain Allah, maka usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Allah mengumpamakan seseorang yang bertawakal kepada selain Allah. Allah mengumpamakan orang itu sedang bersandar kepada Baitul Ankabut. Ya, Baitul Ankabut itu rumah laba-laba. Coba, sekuat apa rumah laba-laba? Rapuh. Ketika kita nyender di kuatan mana? Nyender di tembok yang terbangun dari beton yang kuat, atau kekuatan kita nyender di sarang laba-laba? Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyender di tembok yang betonannya kuat. Maka punten, Allah, saya cek dulu suratnya ya. Ayatnya, Baitul Ankabut. Nah, ada nih, saya capture aja ya. Sekedap. Nanti saya kirim. Nih, perumpamaan seseorang yang bertawakal kepada Allah. Nih, Allah mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabut ittakhadha baitan
Ya, subhanallah. Perumpamaan orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah seperti sarang laba-laba yang membuat rumah, ya. Jadi selain itu seperti laba-laba yang membuat rumah. Seperti apa sih kuatnya, kokohnya rumah laba-laba? Lalu di tafsiran ini para ulama juga menafsirkan pendapat ulama bahwa seperti halnya orang yang sedang bersandar ke jaring laba-laba. Yakinkan dalam diri kita, punten, sandaran kita yang paling kuat itu adalah sandaran kepada Allah. Dan tahu, selain itu, yang indah, ketika dikatakan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu adalah rumahnya laba-laba. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka punten, yakinkan di dalam diri kepada siapapun seseorang bertawakal, kecuali bertawakalnya kepada Allah, maka sama seperti dia sedang bersandar ke jaring laba-laba. Bahkan sekali sakit, ketika kita sakit, kita kan berikhtiar untuk mencari dengan dalih yang ingin mencari obat. Nah, kalau punten niat kita mencari obat ini untuk cari sembuh, maka teman-teman nggak akan dapat kesembuhan itu. Maka punten, jangan ketika kita sakit minum obat, niatnya untuk sembuh, nggak akan sembuh, karena yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi apa? Allah. Yakin kalau kita minum obat untuk cari sembuh, nggak akan sembuh. Maka apa dong kalau gitu, Mimaki? Punten, niat cari obat, minum obat, niatkan untuk sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhtiar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit itu berobat. Mintanya jangan sama obat, sama dokter, sama Allah. Nah kadang-kadang, punten ibu-ibu deh, banyak sekali ya, saya dengar, si adek mah belum diperiksa sama dokter, baru ketemu aja sama dokter udah sembuh lagi loh, udah nggak panas lagi loh. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang banyak yang terjadi seperti itu. Punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kadang-kadang tahu nih si kakak baru aja lihat pintu kliniknya aja udah nggak panas, tahu diperiksa sama dokter. Kenapa? Karena punten usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Dia terlalu yakin bahwa yang menyembuhkan itu dokter. Salah besar. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Maka punten, yakinkan dalam diri kita bahwa ketika seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka pada hakikatnya dia sedang bersandar pada laba-laba. Sementara Allah dengan jelas mengatakan wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Maka sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah itu adalah rumah ankabut, rumah laba-laba. Wallahu a'lam. Baik Umi, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir, boleh Umi? Masih bisa? Mangga, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Assalamualaikum Umi. Saya benar-benar merasakan seperti yang Umi sampaikan tadi. Kalau pernikahan dilandasi karena Allah, insya Allah bahagia. Semoga teman-teman di kajian ini juga bisa merasakan kebahagiaan rumah tangga karena Allah yang kasih cinta kasih. Masya Allah. Mau bertanya Umi, kalau misalnya menikah karena diperjodohkan orang tua dan kitanya menyetujui karena ingin dapat ridho orang tua, apakah termasuk ridhonya Allah juga? Atau harus niatnya diubah di awal karena ingin ridho Allah bukan ridho orang tua? Terima kasih Umi sebelumnya. Ya, mencari ridho orang tua tentunya mencari ridho Allah, karena yang memerintahkan Anda untuk berbakti kepada orang tua itu sama dengan yang memerintahkan Anda untuk sholat. Siapa? Allah. Maka ada juga di dalam hadis dikatakan ridho fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murkanya Allah ada pada murka orang tua. Dan usikum wa ya nafsi bitaqwa. Tahu nggak ketika ada orang yang menikah karena punten sekedap. Sebentar aja. Mama saya kayaknya telepon, biar saya minta dulu abinya Maki ngangkat ya. Baik Sekedap. Umi, baik. Ya.
Jadi gini, ketika ada seseorang, usikum wa iya nafsi bitaqwa, yang indah adalah, teman-teman, pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Ini teman-teman di sini ada nggak yang rata-rata pernikahannya ada yang 5 tahun? Ada? Kalau saya pernikahan saya dari tahun 1997 kalau nggak salah. 97 awal, 98 paling telat. Sampai sekarang. Teman-teman udah berapa tahun menikah? Seandainya ada teman-teman yang menikah sudah 5 tahun, artinya kalau teman-teman meniatkan ibadah pernikahan ini, teman-teman niat untuk apa? Niat untuk berbakti kepada orang tua, menikah dengan pasangan teman-teman yang sekarang, punten, pada hakikatnya dari sejak teman-teman diakadkan dengan pasangan Anda, teman-teman yang dirahmati Allah, dari mulai itu Anda sedang berbakti kepada orang tua sampai 5 tahun ini. Ya, orang tua bahagia dari sejak teman-teman mengikrarkan dinikahkan dengan pasangan teman-teman, dari sejak itu sampai sekarang. Sampai sekarang teman-teman menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, dan itu bukan sekedar ibadah kepada orang tua saja, tapi kepada Allah, karena ridallah fi ridal walidain. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwa, walaupun pernikahan itu ibadah yang paling lama. Sholat ada masanya nggak? Ada. Subuh ada awal dan akhirnya? Ada. Zuhur ada awal dan akhirnya. Asar ada awal dan akhirnya. Maghrib ada awal dan akhirnya. Isya ada awal dan akhirnya. Puasa pun ada masanya kan? Dari subuh sampai maghrib. Setelah maghrib kita nggak puasa lagi kan? Tapi pernikahan ini ibadah yang paling panjang, dari sejak akad itu terucap sampai sekarang, setiap detiknya, setiap helaan nafasnya dicatat sebagai ibadah. Tapi syaratnya dari awal sudah kita niatkan untuk ibadah. Tapi Umi Maki saya dari awal suka lupa ya saya niat atau enggak. Dari sekarang, niatin untuk ibadah. Dan tahu teman-teman, berbahagialah siapapun yang menikah karena dijodohkan orang tua. Karena insya Allah biidznillah, orang tua Anda kelak akan berada di jannahnya karena mempunyai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan bukan cuma itu. Anda punya triple kali ya, quad kali ya. Ya, pahala itu berlipat-lipat ketika apa? Punten, Anda berbakti kepada orang tua, menikah dengan pasangan yang dijodohkan oleh orang tua Anda. Setelah itu, Anda berbakti kepada suami Anda pun punya pahala yang lain. 1, tadi kan menikah punya pahala berbakti kepada orang tua. Pahala berbakti kepada orang tua, ada lagi alokasi yang lain untuk apa? Punten, ada yang lain juga ketika apa? Ketika Anda berbakti kepada suami. Ketika Anda berbakti kepada suami, pada hakikatnya Anda sedang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena hidupnya Anda, menikahnya Anda dengan suami Anda itu karena adanya orang tua. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, akhirnya semua pertanyaan sudah dibacakan dan dijawab oleh Umi Maki. Sekali lagi jazakillah khairan katsiran kepada Umi Maki. Semoga Umi, Abi, dan keluarga selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Umi sampaikan dapat kita amalkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kajian, mungkin Umi berkenan untuk dapat memimpin doa bersama, Umi. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sebelumnya juga kita sama-sama doakan mudah-mudahan anaknya Mbak Tati dalam keadaan baik-baik saja dan Allah lindungi dari segala mara bahaya ya. Amin. Mudah-mudahan segala dipulihkan seandainya Allah uji dengan kesakitan. Teman-teman, mari kita awali doa ini dengan mengucapkan istighfar. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Allahumma la tada'alana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, ya Rabbana, wahai engkau yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami dalam agamamu ya Rabbana. Ya Rabbana, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati ya Rabbana, tsabbit qulubana ala ta'atik, tetapkanlah hati kami berada dalam ketaatan kepadamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala mahabbatik. Ya Rabbana, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam kecintaan kepadamu. Ya Rabbana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrik bika syai'an. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu, na'lamu, yang kami ketahui. Ya Rabbana, na'udzubika min an nusyrik bika syai'an na'lamu, kami berlindung kepadamu atas perbuatan syirik yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tidak ketahui. Ya Rabbana, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini ya Rabbana, tetapkanlah di dalam diri mereka setiap peribadahan yang mereka lakukan, mereka niatkan hanya karena Engkau ya Rabbana, mengharap ridhamu ya Rabbana. Ya Allah, ya Rabbana, tetapkanlah hati mereka yang mendoa kami ini senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mendengarkan doa kami ini, ya Rabbana, yang mempunyai keluarga yang sakit, maka sembuhkanlah dia, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jika dia mempunyai satu hajat, ya Rabbana, maka kabulkanlah hajat-hajatnya, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, jika dia memiliki satu permasalahan di dalam keluarganya, maka berikanlah jalan keluar untuknya, ya Rabbana. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Rabbana, jika dia seorang istri, jadikanlah dia sebagai istri yang salihah, yang menjadi qurrata a'yun bagi suaminya. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, ya Allah, jika dia seorang anak, maka jadikanlah dia sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Dan jika dia seorang ibu, ya Rabbana, jadikanlah dia sebagai ibu yang dicintai oleh anak-anaknya. Ya Rahman, ya Rahim, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, satukanlah mereka bersama orang-orang yang mereka cintai, bersatu kelak di jannah-Mu ya Rabbana, berkumpul kelak di jannah-Mu ya Rabbana, dan pertemukanlah mereka bersama kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan mereka, ya Rabbana, siapapun yang mengaminkan doa kami ini, izinkan mereka untuk melihat wajah-Mu yang indah, ya Rabbana. Akhiru da'watuna Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina hasanah wa fil hasanah wa adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Umi, semoga doa kita bersama dijabah oleh Allah. Baik, alhamdulillah, Masya Allah, selesai sudah kajian kita pada siang hari ini. Saya mewakili pengurus Majelis Ta'lim Hijratul Kafah memohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan dalam pelaksanaan kajian ini. Semoga insya Allah kita dipertemukan kembali dalam kajian-kajian ilmu yang lain, dan
ilmu-ilmu yang diisi oleh Umi Maki. Mari kita tutup kajian ini dengan membacakan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Lalu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Retri dan teman-teman juga terima kasih, jazakumullah khair katsira, dan mohon maaf lahir batin serta salam untuk keluarga. Maaf lahir batin Umi, maaf ya Umi kalau misalnya masih banyak kurangnya. Sama-sama. Saya juga maaf lahir batin. Izin saya pamit. Baik, dan Umi. salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.